Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriana Rosayanza Putri dari kelas MBSB dengan NIM 22403049. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ruang lingkup pada bidang agama, yang kedua bidang ibadah, yang ketiga pada bidang akidah, yang keempat pada bidang ilmu dan kebudayaan, yang kelima pada bidang pendidikan, yang keenam pada bidang sosial, yang ketujuh pada bidang ekonomi, yang kedelapan pada bidang kesehatan, dan yang terakhir pada bidang politik. Yang pertama yaitu penjelasan tentang ruang lingkup studi Islam pada bidang agama. Islam dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali berdasarkan paganisme dan syirik. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, bidang ibadah. Ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan patuh pada perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan yang diizinkannya. Ibadah dapat dibagi menjadi khusus dan umum. Ibadah khusus adalah yang telah ditetapkan oleh Allah dengan rinci, tingkat, dan cara tertentu. Ibadah dalam ajaran Islam tidak memerlukan campur tangan akal manusia, melainkan sepenuhnya hak dan otoritas Tuhan. Manusia harus mematuhi, menaati, dan melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh ketundukan pada Tuhan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepadanya. Selanjutnya, pada bidang akidah. Akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Hal ini meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, pengucapan dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, serta amal soleh. Selanjutnya pada bidang ilmu dan kebudayaan. Bidang ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam bersifat selektif. Islam adalah sebuah paradigma terbuka yang menjadi mata rantai peradaban dunia. Selanjutnya, pada bidang pendidikan. Islam menganggap bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan harus berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam hal tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain-lain. Pada bidang sosial. Ajaran Islam dalam bidang sosial termasuk yang paling menonjol karena seluruh aspek ajaran Islam pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Khusus dalam bidang sosial, Islam sangat menghargai gotong royong, saling menasehati, mengenai hak dan kebersamaan, solidaritas, egalitarianisme atau kesetaraan status, empati, dan kebersamaan. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dalam konsepnya dalam bidang kehidupan. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya pada bidang kesehatan. Kesehatan lebih diutamakan dalam prinsip pencegahan daripada penyembuhan. Dalam bahasa Arab, prinsip ini disebut al-wiqayah, khair min al-ilaj. Terdapat banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi SAW yang dapat mengarah pada upaya pencegahan dalam konteks kesehatan. Islam menekankan kebersihan lahir dan batin sebagai upaya pencegahan. Selanjutnya atau yang terakhir pada bidang politik. Studi Islam dalam bidang politik membahas hubungan antara agama Islam dan politik. Pada surat Al-Maidah ayat 8 menunjukkan perintah untuk jujur dan adil. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan untuk menaati ulil amri yang mencakup penguasa, pemerintah, dan negara yang harus adil dan jujur. Materi selanjutnya yaitu metode memahami sumber ajaran Islam. Islam adalah agama yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang tepat untuk memahami secara utuh. Ada beberapa metode yang digunakan dalam memahami Islam, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan usul fikih, ilmu akhlak dan tasawuf, ilmu filsafat dan teologi kalam. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang metodologi ilmu tafsir. Ilmu tafsir membahas pemahaman dan penjelasan Al-Quran, termasuk nuzul Al-Quran, hukum-hukum di dalamnya, serta makna dan hikmah dalam ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Ilmu tafsir memiliki dua aspek, yaitu ekstrinsik yang membahas hal-hal terkait dengan Al-Quran dan intrinsik yang mengkaji cara menginterpretasikan isi Al-Quran. Tafsir juga dapat dipandang sebagai ilmu dan metode yang merumuskan aspek-aspek terkait seperti asbab al-nuzul, muhkam dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, serta petunjuk hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan tentang metode ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari keterangan suatu hal dengan fokus pada riwayat hadis dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencangkup pemahaman tentang cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi ilmu hadis riwayah yang mengkaji cara riwayat hadis dan ilmu hadis dirayah yang memeriksa kualitas hadis dan hukum-hukumnya. Ilmu hadis merupakan alat penting untuk memahami hadis dan memastikan keabsahannya serta keasliannya. Selanjutnya, penjelasan tentang metodologi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah dan cara mengambil dedukasi hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ada beberapa bidang dalam ilmu fikih, termasuk fikih ibadah, fikih muamalah, fikih ahwal al-syaki, dan fikih ukubun. Di sisi lain, ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi untuk mengenali hukum syariah dan sumber-sumbernya. Hal ini melibatkan pemahaman tentang sumber-sumber hukum, istihad, hukum syariah, dan cara menyelesaikan konflik hukum. Selanjutnya, penjelasan metodologi ilmu akhlak. Ilmu akhlak membahas pembahasan perbuatan manusia dan nilainya baik atau buruk. Akhlak Islam didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah serta memandang baik dan buruk dalam kerangka syariah. Ilmu tasawuf lebih menekankan pada aspek spiritual dan pengalaman pribadi dalam mencapai kesempurnaan akhlak dan kedekatan dengan Tuhan. Metode-metode dalam tasawuf seringkali melibatkan intuisi, inspirasi, dan pengalaman subjektif dalam mencapai tujuan spiritual. Yang terakhir, penjelasan tentang metodologi ilmu filsafat dan teologi. Ilmu filsafat dan teologi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkap kebenaran dengan metode pemikiran masing-masing. Kajian filsafat tentang jiwa dan roh banyak dikembangkan dalam tasawuf. Filsafat memperhatikan semua alam wujud untuk memperoleh petunjuk tentang eksistensi zat yang menciptakannya. Pandangan ini merupakan bagian paling tinggi dari filsafat. Materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Studi Islam mudah dikembangkan, diperbaiki, dirumuskan kembali, dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman, karena kegiatan ini sangat bernuansa keilmuan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan doktrinal dan teologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal dan teologi adalah dua pendekatan studi di kalangan umat Islam. Pendekatan doktrinal menganggap agama Islam sebagai objek studi yang suci dan doktrin-doktrinnya berasal dari ilahi dengan nilai absolut, mutlak, dan universal. Sedangkan pendekatan teologi menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan untuk menganalisis masalah ketuhanan. Pendekatan teologi cenderung normatif karena keyakinan teologi menjadi norma dalam melihat suatu fenomena. Selanjutnya, penjelasan tentang pendekatan antropologi. Antropologi adalah sudut pandang untuk memahami gejala fisik dan budaya sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam studi Islam, contohnya adalah akulturasi budaya Jawa dan Islam di tanah Jawa yang mengambil bentuk dialogis. Berbeda dengan akulturasi Islam dengan budaya Melayu yang mengambil bentuk integratif. Di Jawa, Islam dihadapkan pada resistensi budaya lokal sehingga terjadi ketegangan dan konflik antara agama dan kejawen. Penjelasan yang terakhir yaitu pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah sebuah cara untuk memahami studi keislaman yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Pendekatan sosiologi dalam studi agama berfokus pada bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan agama, serta bagaimana pengaruh masyarakat terhadap agama dan sebaliknya. Sebagai contoh,
Wanita Islam seringkali merasa takut dan bersalah jika ingin menentang pandangan atau penafsiran atas dirinya yang membuat mereka tidak hanya dianggap rendah oleh laki-laki tetapi juga dilecehkan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki martabat. Dalam hal ini, sosiologi membantu kita untuk melihat permasalahan-permasalahan sosial seperti diskriminasi gender dari sudut pandang ilmiah agar dapat menghasilkan solusi yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat tanpa harus ada pihak yang dirugikan. Para perempuan secara sosiologis terpaksa menerima diskriminasi bahwa lelaki lebih diuntungkan. Dari selanjutnya yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Agama atau kepercayaan sebagai sistem kehidupan manusia dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama 14 abad memiliki banyak masalah yang perlu diteliti, termasuk ajaran dan pemikiran keagamaan, serta realistis sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satunya yaitu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari Islam adalah pendekatan sejarah. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah usaha sistematis untuk memahami agama Islam termasuk ajaran sejarah dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan pendekatan historis pada studi Islam adalah fenomena orang mabuk saat sholat. Ada landasan normatif dalam Al-Quran yang melarang mabuk saat sholat. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam kajian Islam bertujuan untuk mencapai kesimpulan universal dengan meneliti akar permasalahan. Metode ini bersifat mendasar dan integral karena membahas esensi atau hakikat suatu hal. Contohnya, penerapan pendekatan filosofis pada studi Islam adalah agama Islam yang mengajarkan agar umat Islam sholat secara berjamaah. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis fokus pada kejiwaan manusia. Studi Islam dapat didekati dengan pendekatan psikologis melalui ritual agama. Yang terakhir yaitu pendekatan kebudayaan. Pendekatan budaya dalam kajian Islam diperlukan untuk memahami pola keagamaan suatu masyarakat dan umatnya, guna membimbing dan memperkuat keyakinan agamanya. Contohnya, pendekatan ini adalah renovasi masjid lama dengan konstruksi baru, pergantian tiang kayu dengan batuan atau beton, lantai dengan ubin, dan prestasi kayu dengan dinding. Materi selanjutnya yaitu Islam dan gagasan universal. Islam dan globalisasi adalah dua fenomena yang saling berhubungan dan memiliki dampak besar. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia menemui tantangan dan peluang dalam konteks globalisasi. Islam dan globalisasi memiliki keterkaitan yang rumit dalam menghadapi dinamika zaman. Islam memberi pedoman dan prinsip-prinsip yang relevan untuk umatnya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pemahaman Islam tentang Robaniyah, Isniyah, dan Al-Watasiyah menciptakan landasan bagi umat muslim. Globalisasi menciptakan keterhubungan yang erat antara bangsa, mengubah pola interaksi, perdagangan, dan aliran informasi. Umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjaga nilai-nilai dan identitas mereka di tengah pengaruh globalisasi yang beragam. Respon umat Islam terhadap globalisasi perlu mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan penolakan dengan bijak serta kemampuan untuk memahami perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Polarisme dalam pemikiran dan praktik umat Islam terkait modernisme dan Puritanisme mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Modernisme menawarkan jalan pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan sosial dan ilmiah. Sementara Puritisme menekankan pada interpretasi tekstual yang ketat. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme mencerminkan reaksi terhadap ketidakpastian sosial dan politik, dengan fundamentalisme menitikberatkan pada ajaran dasar dan kepatuhan yang ketat, sedangkan radikalisme mungkin mencari perubahan melalui metode kekerasan. Dalam menghadapi perubahan zaman dan globalisasi, umat Islam berada dalam perjalanan yang melibatkan berbagai interpretasi dan respon terhadap nilai-nilai agama dan tuntutan zaman. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu dinamika Islam kontemporer. Dinamika Islam kontemporer adalah keadaan Islam yang dipengaruhi oleh modernisasi dan keadaan Islam saat ini. Dinamika ini mencangkup berbagai pemikiran dan gerakan Islam seperti postmodernisme, neomodernisme, Islam liberal,
Islam kultural, dan post-tradisional. Dinamika ini juga mencangkup permasalahan dalam pemahaman Islam liberal dan gejala fundamentalisme Islam yang cenderung menaifkan pemahaman pluralisme agama. Dalam mengkaji dinamika Islam kontemporer, terlihat bahwa umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang berkaitan dengan konteks zaman modern. Berbagai pandangan dan interpretasi yang muncul mencerminkan keragaman pemahaman dan adaptasi umat Islam terhadap kompleksitas perubahan zaman, menggambarkan sebuah Islam yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan masa kini. Kesimpulannya, dinamika Islam kontemporer mencirikan usaha umat Islam dalam menjawab tantangan zaman, menjaga keaslian ajaran Islam, dan tetap relevan dalam kerangka perkembangan dunia yang terus berubah. Sekian dan terima kasih tugas video yang telah saya buat. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.